Head-to-head Malaysia versus Palestina. Total pertemuan umumnya tercatat 5 pertandingan. Kemenangan Palestina 4 kali, kemenangan Malaysia 1 kali, hasil imbang 0 kali. Beberapa hasil penting pada kualifikasi Piala Dunia 2018, 12 November 2015, Palestina mengalahkan Malaysia 6-0. Pada kualifikasi Piala Dunia 2018, 16 Juni 2015, Palestina juga mengalahkan Malaysia 6-0. Pada pertandingan persahabatan 26 Maret 2013, Palestina menang 2-0 atas Malaysia. Pada kualifikasi Piala Dunia 2002, 25 Maret 2001, Malaysia berhasil menang 4-3 atas Palestina. Pada kualifikasi Piala Dunia 2002, 11 Maret 2001, Palestina menang 1-0 atas Malaysia. Head-to-head Malaysia versus Singapura. Total pertemuan terdapat perbedaan data, namun sebagian besar menunjukkan sekitar 16 hingga 18 pertandingan. Kemenangan Malaysia 3-4 kali, kemenangan Singapura 5-6 kali, hasil imbang 7-9 kali. Beberapa hasil penting terbaru, Piala AFF 2022 3 Januari 2023, Malaysia menang 4-1 atas Singapura. Pertandingan persahabatan 26 Maret 2022, Singapura menang 2-1 atas Malaysia. Pertandingan persahabatan 20 Maret 2019, Malaysia kalah 1-0 dari Singapura. Pertandingan persahabatan 7 Oktober 2016, Singapura dan Malaysia bermain imbang 0-0. Piala AFF 2014 29 November 2014, Malaysia menang 3-1 atas Singapura. Seperti inilah komentar fans Malaysia. Jangan salahkan penggemar jika stadion kosong. Penggemar baru saja kembali ingin antusias mendukung Harimau Malaya, tapi semangat mereka sudah dirampas lagi. Apa-apaan ini malah menarik diri dari Piala Java. Kenapa malah memilih lawan Singapura dan Palestina? Kenapa tidak sekaligus mengundang Brunei dan Makau saja? Janganlah melawan Palestina, negara mereka sedang bergolak. Kasihan mereka, apa tidak ada negara lain yang bisa diajak untuk pertandingan persahabatan? Aduh. Lawan Singapura tidak perlu timnas full lokal pun bisa menang. Jangan terlalu mendongak ke langit. Pelan-pelan saja. Tim ini baru mau mencari keserasian. Main bagus sedikit langsung mau lihat melawan tim level dunia. Sekarang ini mereka mau membalas hasil yang selalu kalah atau seri itu. Lihat dulu, performa pemain seperti apa. Cari kelemahan untuk diperbaiki dulu. Mereka mau menjaga pemain dulu. Nanti kalau cedera tidak bisa main kualifikasi Asia. Nikmati saja pertandingannya. Sudah tahu Malaysia akan menang, apalagi main di kandang sendiri. Jadi tantangannya kurang. Coba lihat Vietnam waktu itu sampai dibantai 4 gol. Semoga setelah ini lawan tim yang kuat-kuat ya. Baru tahu bagaimana kehebatan pemain naturalisasi kita untuk menciptakan peluang, membangun keselarasan tim, dan menguji keterampilan mereka menghadapi pertahanan yang kuat. Hanya orang bodoh saja yang pergi menonton pertandingan ini melawan tim yang peringkatnya lebih rendah dapat apa. Walaupun kecewa Malaysia menarik diri dari Piala Java dan melewatkan kesempatan melawan Iran serta Tajikistan, tapi Palestina tim yang tidak terlalu buruk juga. Dulu, terakhir kali aku ingat kita ketemu mereka, kita dibantai 6-0 sepertinya. Waktu itu di era pelatih Dolah. Jadi, ini bisa dianggap pertandingan ulang dengan para pemain baru yang kita miliki sekarang. Aku yakin Malaysia bisa menang. Meskipun sudah ada pemain naturalisasi pun, tetap saja tim yang sama dijadikan lawan. Cobalah cari tim yang peringkatnya lebih tinggi. Sampai kapan mau menonton pertandingan yang biasa-biasa saja? Sudah dibilang, netizen ini kalau kamu bilang hal yang benar pun tetap tidak puas. Mereka maunya apa yang mereka katakan itu dituruti saja. Turuti dan lanjut terus. Fokus saja pada kualifikasi Piala Asia. Lolos secara langsung lebih baik. Tidak dapat menarik banyak penggemar karena lawan yang diajak tanding tidak bagus. Pernyataan apapun yang keluar, iakan saja. Ikut suka kalianlah mau buat apapun. Perlakukan saja tim Harimau Malaya ini seperti milik orang tua kalian. Apakah ini skuad Singapura yang melawan Selangor waktu Piala Sultan Selangor? Cuma tanya saja. Kenapa tidak uji coba dengan Brunei saja, baru bisa mencetak lebih banyak gol? Asal ada tim yang mau dilawan, daripada sudah ada tim berkualitas tapi kita takut moral pemain anjlok, lawan saja dengan negara yang bahkan kita paling kuat pun bisa seri saja. Daripada kalahkan, saya bingung. Apa-apaan levelnya sih lawan Singapura? Selangor saja bisa bereskan, mengalahkan Singapura saat Piala Sultan Selangor. Gencarnya revolusi, sekalinya lawan tim di bawah level. Oke lah lawan Singapura dan Palestina, daripada tidak lawan siapa-siapa, cuma lain kali berikan pernyataan yang benar. Jangan bicara hal yang tidak sah seperti mengubah tanggal.
Kalau mau melawan tim berkualitas harusnya lawan Timor Leste, Sri Lanka, dan sejenisnya. Melawan Iran, Uzbekistan, semua itu bukan pertandingan berkualitas juga. Tidak ada artinya, seharusnya lawan tim dengan peringkat yang lebih tinggi sedikit seperti Australia, Korea Selatan, atau Jepang, barulah terlihat kualitas para pemain yang ada ketika bertemu dengan tim yang lebih kuat. Aku sudah merasa kuat dengan pemain naturalisasi penuh, ajaklah Cina, Jepang, atau Korea, baru puas rasanya. FAM perlu mempermalukan Malaysia karena bilang Java mengubah tanggal. Bilang saja JDT belum kembali ke Malaysia, jadi tanpa JDT semua rencana Malaysia perlu dibatalkan. Jangan sok pintar membuat pertandingan tanpa JDT. Palestina itu oke, tapi Singapura itu, aduh, cari tim yang lebih kuat sedikit, lawan Indonesia pun oke. Semoga saja Malaysia membatalkan pertandingan di menit-menit terakhir. Menarik diri karena takut kalah. Kalau kalah, nanti diajak lagi. Menarik diri paling-paling hanya diajak sebentar, kalah tidak ada rekornya. Kesempatan bertemu Iran tidak mau dimanfaatkan sepenuhnya. Oke, paham. Buktikan langkah demi langkah ya. Belum level kita lagi mau melawan Iran. Palestina itu tidak usahlah. Tidakkah? Merasa hina melawan negara yang sedang berperang? Cari lawan lain saja. Singapura selalu tersedia kalau Malaysia ada masalah, lalu diajak bertanding. Bayar CAO, impor mahal-mahal, tapi cuma bisa mengatur pertandingan persahabatan dengan Singapura dan Palestina saja.